Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Baik Iwan Ahwat, kita pada sesi kedua ini memasuki tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan WhatsApp dan SMS kami. Baik, kita bacakan pertanyaan pertama dari Bu Darman, Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Ustadz, saya Bu Dharma Bekasi. Ustadz, kalau saya heran, setiap bulan Ramadan kok Allah pasti kasih kita rezeki yang cukup. Yang biasanya nggak bikin kolak dan makan-makan, tapi kalau bulan Ramadan pasti bisa dan ada rezekinya. Mohon pencerahannya Ustadz. Baik, Ibu Dharma ya di Bekasi. Memang demikianlah, Ramadan itu salah satu keistimewaannya adalah syahrun yuzadu fi rizqul mu'mini. Bulan di mana rizkinya orang mukmin ditambah. Itu Ramadan, keistimewaannya salah satunya. Nah, sekarang saya ambil contoh. Kalau bukan bulan Ramadan, sore hari kita ke masjid, maghrib, nggak ada makanan. Ya, bulan Ramadan itu kita ingin makan, tinggal datang ke masjid aja maghrib. Oh, banyak makanan. Dan itu setiap hari. Demikian juga waktu sahur. Nah, jadi itulah salah satu hal yang mudah kita lihat, rizkinya banyak. Ya, meskipun kita mungkin nggak punya apa-apa, kalau kita datang ke masjid dapat makanan, minuman, segala macam minuman ada. Ya, nah jadi kemudian lihat pegawai di bulan Ramadan itu dapat bingkisan Lebaran, dapat THR, tunjangan hari Lebaran, dapat macam-macam rezeki. Para pedagang itu tekstil dan lain-lain itu ya, baju, sarung, peci segala macam itu, berdagang sebulan di Ramadan itu untungnya bisa 3 tahun kadang-kadang. Untuk makan 3 tahun cukup. Ya, itu yang saya dapat cerita dari para pedagang. Luar biasa. Nah, inilah rezeki bagi orang-orang mukmin. Ya, banyak sekali. Nah, karena itu ditambahnya bulan Ramadan. Rezekinya di dalam hal-hal yang kita lihat juga sehari-hari begitu. Ya, sambil contoh, ada kegiatan-kegiatan buka bersama misalnya ya, itu kan rezeki juga. Ya. Ada kegiatan buka bersama di berbagai tempat itu biasanya mengadakan. Di samping rezeki makanan kita juga dapat ilmu, ada ceramahnya, ada pengarahan-pengarahan dari para ahlinya. Nah, itu semua merupakan rezeki yang khusus di bulan Ramadan yang tidak diperoleh di bulan-bulan lain. Terima kasih Ibu Dharma. Baik, pertanyaan kedua dari Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Zaki Mubarak, bagaimana caranya agar puasa kita dapat berbekas di dalam perbuatan kita sehari-hari? Ya. Monggo Ustaz. Baik, Pak Yunus ini dari LD PBNU ya, jadi Lembaga Dakwah PBNU itu ikut di pendidikan kader dai angkatan ke-10. Ya. Saya yang mendirikan awal mula itu. Alhamdulillah sudah ada 10 angkatan, kira-kira yang sudah dikader itu hampir 2.000 orang. Oh. Ya, jadi cukup banyak, alhamdulillah. Nah, Pak Yunus ini salah satunya. Nah, kalau kita memperhatikan ya, di dalam ibadah siam kita ini, ya, kita memang harus meningkatkan kualitasnya. Ya, kualitas puasa kita harus ditingkatkan sehingga puasa kita menjadi lebih bermakna. Ya, jadi itulah yang harus kita lakukan. Apalagi tadi pertanyaannya yang pas itu. Pertanyaannya, bagaimana agar puasa kita ini berbekas dalam betul. perbuatan kita? Ya, betul tadi. Yang jadi berbekas tadi maksudnya adalah puasanya itu lebih berkualitas. Nah, setelah puasa itu apa indikatornya? Keimanan kita meningkat, takwa kita meningkat. Itu menunjukkan puasa kita berbekas. Kalau tetap saja berarti belum, atau malah semakin merosot, enggak. Begitu kita puasa, kesana terus meningkat. Ini yang sering enggak Ramadan rajin, begitu di luar Ramadan
Padahal kalau kita mengetahui, bukan cuma Ramadan saja berbuat kebajikan, di bulan lain pun kita harus berbuat kebajikan, sama. Kalau di Ramadan saya sedekah, di bulan lain juga harus bersedekah. Bulan Ramadan kita sholat tarawih, bulan lain juga ada tahajud. Nah, jadi semua itu harus dilakukan sesuai dengan amaliyah Ramadan, ya, termasuk silaturahim, termasuk membaca Quran, itu harus dilakukan. Bukan cuma di Ramadan, di luar Ramadan pun demikian. Jadi harus ada kita punya wirid untuk membaca Al-Quran, apakah seminggu 1 juz, atau seminggu dua juz, atau sebulan 1 juz, silahkan. Tapi ada wirid untuk baca Quran, sangat baik, ya. Nah itu nggak berat sebetulnya, tinggal kita baca sebelum sholat berapa lembar, misalnya 5 lembar, setelah sholatnya 4 lembar, itu sudah 1 juz itu, ya. Quran yang cetakan Cirebon itu, Indonesia itu 1 juz 9 halaman, 9 lembar, ya. Jadi 18 halaman. Tapi kalau Quran yang dicetak di Madinah jadi 10 lembar. Nggak apa-apa. Kita bisa sebelum sholat 5 lembar, setelah sholat 5 lembar. Berarti kita 1 juz itu. Nah, kalau bisa setiap waktu ya luar biasa. Kalau enggak, ya paling tidak seminggu sekali lah. Usahakan kita khatam Quran. Bukan di bulan Ramadan aja, di bulan-bulan lain juga begitu. Seminggu sekali khatam, seminggu sekali khatam, itu bagus. Ya. Atau kalau berat, 10 hari sekali lah khatam kalau berat. Kalau 10 hari sekali berarti itu 1 hari 3 juz. Kalau enggak juga 15 hari sekali 2 juz berarti. Kalau enggak juga sebulan sekali 1 juz berarti. Itu bagus. Jadi inilah yang harus kita isi Ramadan kita sehingga menjadi membekas dan bermakna. Demikian Pak Yunus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seseorang sedang berpuasa melakukan korupsi, apakah puasa yang bersangkutan menjadi batal? Kalau batal puasanya lahiriahnya enggak batal. Karena itu enggak membatalkan puasa. Tapi batiniahnya batal secara hakikatnya, ya. Secara hakikatnya batal apa? Lah, orang puasa kok korupsi? Itu kan mencuri. Korupsi itu mencuri, itu dosa besar. Ya, percuma puasanya kalau gitu, ya. Jadi banyak nanti orang puasa tapi seperti enggak puasa, kata Nabi. Kam min shaimin laisa lahu min syami ilal ju' wal 'atsy. Betapa banyak orang yang berpuasa, mereka tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Itu akibat. Ya. Kam min shaimin ay rubba shaimin. Banyak orang yang berpuasa, mereka tidak memperoleh apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Itu tadi karena puasanya sambil menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, berdusta, ya. Kemudian mencuri atau korupsi, ya, itu termasuk itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau lagi puasa mandi dan keramas di siang hari nih, Ustaz? Ya. Dari Pamu. Mandi dan keramas siang hari nggak ada masalah, asal jangan masuk ke dalam telinga, ke dalam hidung, ya. Nggak apa-apa mandi, nggak ada masalah, ya. Mandi, wudu, nggak ada masalah. Asal jangan mandi sambil minum, itu nggak boleh. Ya, jadi mandinya nggak apa-apa, ya. Mandi siang hari nggak sampai keramas juga nggak apa-apa. Tidak membatalkan puasa, ya. Demikian, terima kasih. Baik, Ustaz, mengenai nafsu perut, Ya. nafsu seksual dan hawa nafsu yang menyesatkan. Nafsu perut nih, Ustaz. Ya. Kita sudah saum, pas buka kita balas dendam nih, Ustaz. Ya makan sebanyak mungkin, sekenyang mungkin. Ini bagaimana nih, Ustaz? Ya, itu nilai puasanya, ya, kurang sempurna. Ya, kurang sempurna karena itu tidak bisa mengendalikan. Maksud dengan ibadah puasa itu kita mengendalikan meskipun waktunya halal gitu loh, ya, mengendalikan diri. Nah, jadi kalau kita masih seperti itu, ya lama-kelamaan harus meningkat itu, ya, meningkat terus. Jadi artinya apa?
Justru kesempatan di bulan puasa itu kita tidak makan berlebihan. Ya, buka sebentar sudah dikit kenyang itu. Baru minum aja kadang-kadang sudah kenyang kita. Nah, nanti dikasih makanan sedikit. Habis tarawih juga makan ringan. Sahur udah stop. Enak itu puasa itu. Ya. Gigi bersih terus. Ya. Mulut bersih terus, sehat terus. Kemudian siang hari kita nggak repot-repot cari makan siangnya di mana, nggak usah, orang kita puasa kok. Ya. Ini kadang-kadang makan siang kita cari, aduh sampai antri, capek. Ya. Dengan puasa udah jangan mikirin makan siang. Nanti maghrib di rumah sudah disediakan makanan. Ya. Nah jadi itu nikmat luar biasa ibadah siam sebetulnya. Dan kemudian efeknya itu badan kita sehat. Ya, Nabi katakan sumu tasihhu kata. Berpuasalah kamu nanti kamu sehat. Nah, jadi inilah yang kita lihat dari ibadah puasa yang sehat tadi, yaitu tadi yang tidak berlebihan makannya. Minum tidak berlebihan, wajar aja. Demikian, terima kasih. Nah, ini saya mengenai nafsu yang kedua, yaitu nafsu seksual. Ya. Kami pernah dengar cerita nih, Ustaz. Jadi seperti diakal-akalin nih. Jadi puasanya dibatalin dulu, kemudian menunaikan apa yang dinafsukan, Ustaz. Toh juga kan statusnya bukan puasa. Siang hari. Iya. Kan udah batal katanya gitu, Ustaz. Ya itu dikelah. Berdosa itu nggak boleh. Ya. Mau menipu Tuhan apa? Iya kan? Nggak bisa segala niat kita, detik hati kita diketahui oleh Allah. Kalau kita niat begitu, itu dosa besar. Ya. Sengaja dibatalkan puasanya, kemudian maaf ya hubungan suami istri siang hari, itu dosa besar. Ya, nggak boleh. Jadi nggak diperbolehkan. Nanti utang tinggal dibayar di bulan lain. Ya itu pokoknya nggak benar itu kalau gitu. Ya sudah niatnya udah nggak benar ya, niatnya udah nggak benar, jadi harus dihindari. Ya begitu, saya kira demikian. Karena hakikatnya ya kita harus, bahkan kalau kita sendiri misalnya batal puasa karena sakit dan lain, itu disunahkan untuk imsak, menahan diri untuk tidak makan. Ya, ibu-ibu misalnya yang sedang mens itu kan nggak puasa, tapi harus imsak juga, artinya tidak berlebihan makannya. Ya, menahan diri juga itu disunahkan, imsak itu. Menahan diri dari makanan, jadi secukupnya aja lah. Sampai karena mentang-mentang lagi mens, akhirnya makannya berlebihan. Ya nggak benar juga, itu jadi wajar aja, wajar dalam Islam. Ya, demikian, terima kasih. Pak Ustadz mau tanya, kiat-kiat apa saja supaya suami bisa rajin sholat berjamaah ke masjid, apalagi akan memasuki bulan Ramadan? Istri ke masjid juga. Nanti suami akan merasa, kok istri saya ke masjid, kok masa saya enggak, gitu loh. Ya. Istri saya kok ke masjid, masa saya enggak sih? Nah, nanti dia berangkat juga. Dan di samping itu juga bisa juga diajak, bang, ayo kita ke masjid bang. Tarawih atau sholat maghrib, sholat isya, subuh, pasti mau, ya. Kalau diajak dengan cara yang baik, ya. Jadi keteladanan sangat penting, ya. Tidak selamanya suami yang jadi teladan, istri juga bisa jadi istri teladan, sehingga bisa memotivasi suaminya untuk memperbanyak ibadah. Itu bisa, pasti bisa, ya. Untuk yang lain aja bisa, apalagi untuk ibadah, ya. Itu pengaruh istri pada suami sangat kuat. Kalau kita lihat di Quran, surat At-Tahrim, ya. Ayat-ayat akhir itu. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah membuat perumpamaan bagi orang yang cenderung pada kekafiran adalah istri Nuh dan istri Lut. Ya, keduanya ini berada di bawah bimbingan Nabi dan Rasul. Tidur dengan Nabi. Satu bantal dengan Nabi. Bergaul dengan Nabi sehari-hari. Tapi karena kecenderungannya enggak baik, dia tidak beriman. Itu istri Nabi Lut, ya, istri Nabi Lut begitu. Istri Nabi Nuh juga begitu. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini
fakhonatahuma. Dua orang istri perempuan ini di bawah bimbingan dua hamba kamu yang soleh. Tapi dia berkhianat pada suaminya masing-masing. Walam yughni anhum min syai'a. Maka dengan kecenderungan buruk dari istrinya itu, suaminya nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Maka dikatakan waqilat khulan nar ma'ad dakhilin. Dikatakan pada keduanya, masuklah kamu dalam api neraka beserta orang-orang yang masuk. Itu kecenderungan bagaimana ya kemauan dari dalam diri sangat kuat. Sebaliknya wa daraballahu mathalan lil amanu imra'ata fir'aun. Allah membuat perumpamaan bagi orang yang cenderung pada keimanan, istri Fir'aun. Ya, itu meskipun Fir'aun itu orang jahat, orang zolim, raja yang diagungkan bahkan disembah oleh rakyatnya, istrinya itu seorang wanita solihah itu, Siti Asia itu. Wanita solihah, tidak terpengaruh oleh suaminya. Dan bahkan, ya, istri Fir'aun ini, Asia ini yang melarang Fir'aun untuk membunuh Nabi Musa. Ya, disebutkan bahwa pada saat itu semua bayi laki-laki Bani Israel dibunuh. Maka ibu Nabi Musa merasa sangat khawatir. Maka diperintahkan Allah, apabila nanti kamu khawatir akan ketahuan oleh tentara Fir'aun, lemparlah dia ke sungai. Maka ibu Nabi Musa mempersiapkan itu kotak dari kayu, dalamnya ada kasur kecil, ada bantalnya. Taruhlah Musa di situ, ketika akan ketahuan dilempar ke sungai Nil. Kakak perempuannya Musa ikuti itu, pinggir kali terus. Hanyutnya itu. Hanyutnya kotak tadi. Nah, kebetulan istri Fir'aun, Asia, sedang mandi-mandi di sungai Nil. Itu kebanggaan orang Mesir, sungai Nil itu. Nah, lagi mandi-mandi dengan dayang-dayangnya, dia lihat ada suatu terapung di tengah-tengah itu. Tengah-tengah sungai. Ambil, cepat diambil. Begitu dilihat, ya busyro, duhai, katanya ini anak bayi yang sangat cakep. Semua orang lihat anak bayi kan senang. Demikian juga istri Fir'aun, kita ambil. Dibawa ke rumah, oleh Fir'aun akan dibunuh. Karena ketara ini anak Israel, Bani Israel. Kata Asia, janganlah. Untuk ini, yang ini kita pelihara, kita angkat anak, katanya. Coba, itu Fir'aun nurut sama Asia itu. Ya, Fir'aun yang ganas, galak, itu nurut sama Asia istrinya. Nah, jadi itu saya kira pengaruh istri sangat kuat. Nah, akhirnya apa? Ternyata itu Musa bayi, sampai di rumah itu karena sudah waktunya menyusu, dia menangis. Menjer nangis. Dikasih susu, botol nggak mau, dikasih ini nggak mau. Nah, kata kakaknya, hal adlukum ala man yakfulu, katanya. Maukah aku tunjuki kamu pada orang yang bisa memelihara bayi ini? Oh, kata Asia dengan senang hati. Akhirnya kakak Nabi Musa pulang ke rumah, dia katakan, ibu itu Musa ada di istana Fir'aun. Ibu ke sana. Akhirnya ibunya ke sana. Begitu disuruh oleh ibunya, langsung diam. Maka ibunya pun dipertahankan, suruh tinggal di istana Fir'aun. Nah, itu jadi artinya maksud saya, begitulah pengaruh istri pada suami sangat kuat. Ya, di mana-mana begitu. Ya, lihat misalnya Maria Antoinette, ya, permaisuri dari Kaisar Prancis itu, wow, pengaruhnya kepada suaminya jadi kaisar luar biasa. Ya, kemudian Cleopatra di Mesir, ya, itu banyak tokoh-tokoh yang berpengaruh. Jadi saya kira ibu bisa suggest, ya, jadi mengarahkan suami untuk bisa sholat berjamaah. Terima kasih, Ibu. Baik, Iwan Ahwat, kita sampai di penghujung acara kajian malam hari ini. Kita persilakan Ustadz Zaki Mubarak memberikan kesimpulannya. Sebagai kesimpulan dari pertemuan kita malam hari ini, bahwa salah satu hikmah dari ibadah puasa adalah melatih kita untuk tidak terjerembab dalam kemauan nafsu yang terdiri dari 3. Nafsu dorongan perut kita, nafsu libido seksual, dan nafsu yang menyesatkan. Nah, dengan puasa ini insya Allah kita terhindar dari 3 hal ini, dan dengan terhindar ini kita akan sukses lahir batin
dunia dan akhirat. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih. Jazakallahu khairan jaza Ustaz Zaki Mubarak. Semoga selalu sehat Ustaz ya. Demikian ikhwan akhwat acara kajian malam hari ini. Demikian ikhwan akhwat, saya Panji Ahmad dan kru yang bertugas ada Zen dan Yusuf Subangkit. Mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.